mengenai seminar mengenai dari ide menjadi duit. Secara Roblox developer untuk menguasai produk. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas eh, kalau kita pernah nggak kalau teman-teman kepikiran kita menjual aset game atau buat game. Nah, teman-teman pasti mau dong ngejual aset atau buat game. Nah, bagi teman-teman yang datang ini pasti pengen ngebuat aset game atau menjual atau membuat game yang membuat pemain itu pengen masuk itu dengan game kalian. Nah, tapi mungkin masih bingung ya tujuan kita cara kita jualan produk itu gimana. Nah, terus eh, kalau misalnya jualan produk, apakah kita akan ngasal-ngasal atau kita membuat strategi? Nah, kalau misalnya ini teman-teman ngejual asal-asal nih, terus mindset teman-teman itu tujuannya itu kayak eh, yang penting jualan produk dan yang penting dapat cuan dong. Nah, konsepnya bukan seperti itu. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan ngebahas cara strategi kita untuk menjual produk. Nah, saya Winston dari kampus ITBSS, dari eh, saya mengambil jurusan bisnis digital. Nah, saya juga animator dari perwakilan dari Blocks Art Studio. Nah, kami akan em, kami akan mempresentasikan mengenai materi kita hari ini. Nah, saya juga ditemani tim-tim anggota saya, ada Agustina, Stevi Liptianti, dan Karisa. Kemudian juga saya ditemani oleh Bagas. Silakan Bagas, mulai ini perkenalkan diri. Halo semuanya, salam kenal. Saya Bagas atau biasa dikenal Arthur di Roblox. Nah, saya ini adalah salah satu Roblox builder yang sudah lama bergelut di dunia Roblox. Saya sudah mulai building itu sejak tahun 2018. Nah, saya baru pertama kali ambil-ambil job tuh pas tahun 2021, 2022 gitu. Nah, untuk hari ini saya akan membagikan pengalaman saya bersama Mas Vincent. Terima kasih Mas Vincent. Ya, terima kasih atas salam perkenalan hangatnya dari Bagas. Nah, jadi Bagas sudah berpengalaman di bidang breeding di Roblox. Jadi beliau membuat berbagai showcase breeding. Kemudian sempat di mention sama Roblox ya di repost postingannya. Kemudian sudah diterjun di bidang Roblox. Jadi pastinya si Bagas udah kenal dengan developer Indonesia maupun di luar negeri. Jadi teman-teman bisa nyari insight di seminar ini yang kami sudah punya pengalaman langsung dari Bagas ataupun saya yang sudah berpengalaman di pembuatan game aset ini. Baik, selanjutnya kita bakal ngebahas analogi. Nah, teman-teman, kan di sini ada gambar ayam goreng. Nah, apa kita sebelum menjual ayam goreng nih, kita perlu bahan-bahan dan alat apa saja untuk membuat ayam goreng. Nah, di pikiran teman-teman, mungkin kita butuh topi, butuh tepung, kemudian butuh minyak goreng, ayam, dan sebagainya. Nah, eh, kalau misalnya kita menjual ayam goreng, tapi tanpa rencana, kita langsung terjun dengan model dekat, beli, terus beli bahan, terus langsung beli bahan, kayak tepung-tepung, ini bahan-bahan yang tadi yang kita perlu persiapkan. Nah, terus langsung mulai jualan. Tapi nggak pikir audiens kita siapa aja nih. Terus apa favorit mereka, kemudian lokasinya di mana dan perbedaannya apa gitu. Nah, dari masing-masing ini kita perlu memperhatikan ya teman-teman. Ini ada bagian audiens. Audiens ini kita menanyakan pada diri kita pas kita menjual ayam goreng ini. Siapa yang mau beli? Kita mau jualan ke anak sekolah kah? Atau penjual kantoran kah? Nah, itu kita harus pertimbangkan. Yang kedua itu favorit. Nah, ayam goreng yang jadi favorit mereka itu siapa? Maksudnya favorit yang menjadi favorit si kalangan penyuka ayam goreng ini, mereka tuh sukanya apa? Nah, jadi kalau misalnya ayam gorengnya tuh sukanya yang lebih crispy, terus ada ayam goreng yang lebih banyak bumbunya, atau yang lebih suka yang pedas. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus yang ketiga itu lokasi. Tempat jualan lokasi yang pas untuk menjual ayam goreng ini di mana? Nah, kemudian yang keempat itu perbedaan. Nah, di sini apa?
Apa perbedaan yang membedakan ayam goreng kita dengan ayam goreng tetangga kita? Jadi ayam goreng tetangga ini nih anggapannya itu kompetitornya kita. Nah, apa yang membuat ayam goreng kita istimewa? Nah, akhirnya kita jualan sih. Akhirnya kita jualan. Cuman menurut teman-teman, apa masa depan penjual ayam goreng ini? Teman-teman boleh berikan jawaban kalian di chat, melalui chat ataupun membuka link ya teman-teman. Saya berikan waktu 3 menit. Dari Nave, tergantung strategi penjualannya. Oke, teman-teman yang lain, gimana tadi Kak? Oke, saya review ulang ya. Jadi kan si penjual ayam goreng ini nggak punya strategi nih jualannya. Kemudian langsung dengan modal nekat membeli bahan, terus langsung jualan aja gitu. Nggak ada kayak strategi gimana gitu kan. Nah, menurut kalian apa sih masa depan dari penjual ayam goreng ini? Kayak bisa tebak nggak gitu? Tanpa rencana? Apa dia bisa bertahan gitu? Atau gimana? Dari Nave, kacau Kak, bisa gagal. Terus dari Ceris, penjualnya kewalahan. Ya, dari Dava, high chance bakal bangkrut. Achilles itu tidak laku. Rizky kehilangan arah, Kak bisa bangkrut juga. Dari Maza, Ultraman, itu lama-kelamaan bisa jatuh. Ya, Bayu, kurang berkembang dan efektif. Ya, jadi kurang berkembang dan kurang efektif ya. Oke. Hmm. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau kalau penjual ayam goreng ini tahun yang tanpa rencana itu kita mempunyai si penjual ayam goreng ini punya kesempatan itu bakal bangkrut. Mereka tidak ada buat rencana yang matang, terus jual-jual aja gitu. Pada akhirnya tidak laku, terus kehilangan arah. Kenapa? Kayak mereka tanya, kenapa bisa bangkrut ya? Padahal mereka itu kesalahan mereka tidak menyusun strategi yang baik. Dan pada akhirnya itu lama-kelamaan bisa jatuh. Ini. Nah, di sini kita muncul eh, kesimpulan itu kita mendapatkan ide atau rencana. Jadi kita perlu ide atau rencana yang harus mengikuti kebutuhan pasar. Nah, seperti yang ayam goreng tadi, kita bisa ngebayangin itu kenapa bisa bangkrut, kenapa bisa jatuh si bisnisnya ini. Nah, ternyata kita sebagai developer game atau developer aset itu perlu pertimbangkan hal-hal agar aset kita laku. Jadi sebagai developer kita juga harus punya perencanaan yang matang dan kita menjual produk kita agar diminati banyak orang. Jadi kita perlu mengikuti kebutuhan pasar agar kita bisa menyelesaikan eh, kebutuhan produk kita dan akhirnya diminati sama orang teman-teman, sama klien kita. Nah, yang pertama pada ini kita membahas mengenai strategi awal. Ki- Saya mempunyai 3 poin pertama yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu, poin yang pertama itu adalah mengapa kita harus membuat ini. Apa masalah yang perlu kita pecahkan atau kebutuhan yang perlu dipenuhi. Nah, contohnya si developer game buat Obi dengan berbagai cutscene animasi. Nah, jadi masalah si developer game ini adalah pengen pengen membuat cutscene animasi bagi yang sini favorit cutscene animasi itu di game Obi gitu. Kemudian yang developer aset punya masalah nih tentang apa sih jasa building yang pengen disediakan? Apakah mereka fokus di low poly kah untuk game yang optimal? Kemudian apakah mereka lebih fokus pada realistik tapi lama untuk dibuat? Nah, jadi ini adalah low poly ini adalah sama yang realistik ini sesuai dengan kebutuhan yang
mereka inginkan. Kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah untuk siapa ini dibuat. Target atau siapa target atau pemain klien, siapa target pemain atau klien kita. Jadi di sini kita bakal ngebahas si developer game ini buat hobi game cutscene animasi yang seperti tadi. Nah, cuman untuk anak-anak. Nah, targetnya itu anak-anak. Jadi kita si developer gamenya ini harus menyesuaikan animasi dengan anak-anak yang sukai. Jadi pastinya anak-anak menyukai gaya kartun. Kalau misalnya eh, game horror, itu perlu sesuaikan juga. Oh, itu perlu yang realistik animasinya. Kemudian yang kedua itu pada bagian developer asset, kita mengebuat jasa branding yang low poly. Kemudian si target kliennya ini pengen buat game setiap harinya. Jadi sebagai developer aset kita perlu memastikan kita bisa membuat aset yang low poly itu setiap harinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita tahu ini akan sukses? Jadi kita perlu memvalidasi ide dulu sebelum banyak waktu atau usaha kita dihabiskan. Nah, jadi seperti analogi ayam goreng tadi, itu kan dia kan tidak ada rencana atau riset pasar gitu kan. Nah, di sini kita harus menanyakan atau meriset pasar terlebih dahulu. Nah, jadi di sini contoh developer gamenya itu kita bisa meminta YouTuber atau developer yang ahli untuk mereview game kita. Kemudian di developer asset, misal di trailer animasi, kayak di awal blog aksi ini, kami ada meminta pendapat dari developer, apakah ini aset yang eh, mereka suka trailernya kah, apa harga sekian mereka mau, terus durasi trailer yang biasa mereka mau itu berapa. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kami mendapatkan insight-nya dari ini, sudut pandangnya dari developer ini, mereka suka trailer yang seperti apa. Nah, jadi di sini juga saya tanya trailernya mau berapa, biasa berapa detik. Mereka lebih suka yang 30 detik karena sesuai dengan fitur Roblox itu dominannya itu 30 detik ya, biasanya pakai 30 detik. Oke, baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Vincent, tapi sebelumnya aku perkenalan singkat nih, namaku Karisa. Jadi kali ini aku dipercaya oleh Vincent untuk mempresentasikan seminar ini. Jadi kita akan masuk ke apa sih itu produk. Jadi produk itu merupakan segala sesuatu bentuk konten digital yang dibuat oleh pengguna dan dapat digunakan, dibeli atau dinikmati oleh pemain lain. Jadi itu kayak segala sesuatu yang jadi itu produknya itu bisa berupa barang fisik, bisa berupa jasa, ide, pengalaman, atau kombinasi dari semuanya. Jadi itu produk tuh nggak cuma dilihat dari bentuknya, tetapi juga dilihat dari manfaatnya atau nilai atau solusi yang diberikan kepada pengguna. Jadi, produk yang baik itu merupakan produk yang bisa menjawab kebutuhan atau memecahkan masalah audiens target. Selanjutnya, nah, selanjutnya, apakah slide-nya boleh di netscan? Oke, baik. Jadi kita akan masuk ke produk versi untuk konteks Roblox. Jadi untuk konteks Roblox kali ini merupakan segala sesuatu konten digital yang dibuat oleh pengguna dan dapat digunakan, dibeli atau di mana atau oleh pemain lain. Yaitu mencakup game atau experience, terus mencakup aset avatar seperti baju, animasi, dan aksesoris. Mencakup Game Pass, akses fitur premium, dan developer produk item berulang atau mata uang dalam game. Jadi itu produk-produk tersebut tuh bisa menjadi sumber hiburan, kreativitas, dan juga penghasilan. Jadi Roblox juga memungkinkan kreator untuk memonetasi karya mereka melalui Robux yang bisa dikonversi ke uang nyata melalui sistem DevEds. Selanjutnya, jadi selanjutnya itu kita masuk ke tujuan rencana produk di Roblox. Roblox. Jadi yang pertama itu mengubah ide menjadi karya nyata, di mana
dapat membantu kreator menuangkan ide kreatif mereka ke dalam bentuk produk yang bisa dimainkan atau digunakan oleh orang lain. Yang kedua itu menciptakan nilai bagi pengguna. Jadi, produk dapat dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan, unik, ataupun bermanfaat. Yang ketiga, membangun identitas kreator, di mana produk menjadi bagian dari portofolio kreator yang bisa dikenal di komunitas Roblox. Yang keempat, menghasilkan penghasilan digital. Jadi, dengan produk yang dirancang dengan baik, berpotensi menghasilkan Robux dan menjadi sumber pemasukan. Yang kelima, bersaing dan berkembang dalam ekosistem Roblox. Jadi, dengan perencanaan produk yang matang, kreator tuh juga dapat bersaing secara sehat dan terus meningkatkan kualitas karya mereka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Agustina, merupakan anggota Roblox. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis produk. Yang pertama itu ada core produk atau manfaat inti. Manfaat inti itu apa sih? Manfaat paling dasar yang dicari seseorang ketika menggunakan suatu produk. Simpelnya itu apa sih yang dicari orang dari produk itu? Contoh umum, kalau kita pakai HP, yang kita mau beli HP tuh yang dicari itu apa? Ya bisa berkomunikasi, akses informasi, ataupun lain sebagainya. Contoh di Roblox tuh, nah, developer tuh buat bangun dan menjalankan game secara interaktif tuh ya pakai Roblox Studio. Buat apa sih Roblox Studio? Ya menjalankan game itu sendiri. Yang kedua itu produk dasar atau generic produk. Ini tuh adalah versi paling sederhana dari suatu produk tanpa tanpa tambahan lain. Tambahan lainnya, simpelnya itu produk yang paling sederhana cuma fungsi utamanya aja. Contoh umumnya yaitu kopi. Kopi tanpa gula, ya pahit. Contoh Robloxnya itu developer hanya bisa menggunakan Roblox Studio versi awal tanpa plugin seperti cuma bisa bikin games dan public games tanpa tapi belum efisien dan cepat. Yang ketiga tuh expert produk yaitu produk yang diharapkan. Segala hal yang secara umum sudah dianggap sewajarnya ada dalam sebuah produk. Ini adalah standar minimum yang diharapkan oleh pengguna agar produk bisa dianggap layak digunakan. Simpelnya tuh apa sih? Simpelnya tuh standar minimal biar orang tuh nggak kecewa. Contoh umumnya, kalau kita beli kasur, yang diharapkan ya kasurnya empuk, bersih, covernya ada. Kalau contoh di Roblox ya, Roblox Studio yang dipakai developer tuh sudah harus ada fitur codingnya, fitur testing gamenya, dan fitur publish ke platform Roblox. Oke, sorry, tadi ada kesalahan sejenak. Yang ketiga tuh expert produk atau produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan tuh pengertiannya adalah segala hal yang secara umum sudah dianggap sewajarnya ada dalam sebuah produk. Ini adalah standar, oh ya, sorry. Agusmen produk itu produk tambahan. Adalah segala bentuk nilai lebih yang ditambahkan ke produk untuk melampaui harapan dasar pengguna. Nilai tambah ini bisa berupa fitur, layanan, dan yang berbeda dari produk lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan dan mendorong loyalitas pengguna. Simpelnya itu nilai tambah yang bikin orang betah buat pakai produk itu. Contoh umumnya, beli kasur kalau kita beli kasur dapat garansi 10 tahun. Atau contoh lainnya tuh beli HP dapat bonus power bank sama asuransi layar kaca dan lain sebagainya.
Contoh yang di Roblox tuh terdapat Penguin Extra di Roblox Studio. Sehingga tuh developer tuh bisa membuat game lebih cepat. Kalau tanpa Penguin bisa bikin game, tapi itu nggak cepat. Kalau dengan Penguin bisa bikin game dengan cepat dan profesional. Yang kelima tuh produk potensial. Produk potensial adalah segala bentuk pertimbangan atau inovasi yang mungkin ditambahkan di masa depan. Fokusnya tuh mempertahankan relevansi produk dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau tren yang sedang berkembang. Simpelnya ya, kemungkinan pengembangan di masa depan. Contoh umum, kasur pintar tuh ada fitur rekam buat pola tidur. Contoh yang di Roblox tuh mungkin AI NPC generator yang membantu developer. Contohnya tuh kayak developer tinggal masukin data. Lalu NPC bisa belajar atau beradaptasi dengan pemain. Atau developer tinggal drag karakter AI yang otomatis generate behavior kayak jalan, serang, ataupun bicara. Selanjutnya tuh klasifikasi produk. Klasifikasi produk tuh apa sih? Kayak cara kita ngelumpukin produk kita tuh buat siapa, dipakai buat apa, tahan lama atau cepat habis. Tujuannya ya biar produk nggak dicampur aduk dan lebih gampang buat dijual, dipakai atau dan lain sebagainya. Nah, secara umum tuh klasifikasi produk tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama tuh berdasarkan tujuan pengguna. Nah, tujuan pengguna tuh dibagi lagi menjadi dua, yaitu produk konsumsi sama produk industri. Produk konsumsi itu produk yang dipakai langsung oleh konsumen. Contohnya kayak handphone. Kita pakai handphone kan dipakai konsumen. Yang contoh di Roblox tuh avatar item, baju, aksesoris. Tapi ini menurut saya tuh tidak relevan dengan developer yang buat game. Se- karena produk konsumen tuh dipakai langsung oleh konsumen. Sehingga lebih cocok buat pemain biasa di Roblox. Sehingga saya simpulkan produk konsumsi tidaklah relevan dengan developer. Yang kedua tuh produk industri. Produk yang dipakai oleh pelaku usaha untuk membuat atau mendukung produk lain. Contohnya, contoh umumnya bahan bangunan. Bahan bangunan seperti apa? Seperti semen, besi, cat. Digunakan untuk kontraktor untuk membangun rumah ataupun gedung. Contoh di Roblox ya, developer pakai Roblox Studio untuk game simulator pet untuk mengembangkan game itu sendiri. Oke, yang kedua itu berdasarkan daya tahan. Yang pertama tuh produk tahan lama. Produk yang bisa dipakai terus, gak langsung habis sekali beli atau punya bisa dipakai kapan aja sampai berulang kali. Contoh umumnya tuh apa? Motor. Kita bisa pakai motor tuh berulang kali buat kita transportasi kemana aja. Yang kedua tuh apa aja tuh? Kulkas. Biasa yang kita pakai secara umum tuh untuk menyimpan makanan hingga awet bertahun-tahun. Contoh di Roblox-nya tuh adalah model 3D atau aset toolbox seperti rumah, pohon, senjata, karakter NPC bisa disimpan atau dipakai di banyak game berbeda oleh developer. Yang kedua tuh produk tidak tahan lama, yaitu produk yang cepat habis atau cuman sekali pakai. Contoh umumnya apa? Mie instan. Sekali kita masak, kita makan sudah habis kan? Nah, contoh lainnya tuh apa? Minuman botol. Sekali kita minum, gak bisa dipakai ulang kan? Nah, kalau contoh di Roblox tuh kayak developer hanya bisa buat aset game event musiman seperti event monster salju hanya pas event Natal. Kalau eventnya selesai, ya orang tuh nggak bakal cari itu lagi. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Mas Bagas. Oke, terima kasih Kak. Nah, selanjutnya nih, sebelumnya kita sudah tahu jenis-jenis produk, klasifikasi produk, dan definisi produk bahkan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap perencanaan produk. Produk terbaik itu datang dari hati, bukan paksaan. Nah, di bagian ini kita akan belajar bagaimana kita merencanakan produk dari awal hingga perilisan atau tahap akhirnya. Boleh slide selanjutnya? Nah, kita mulai dari relevansi dulu nih. Relevansi, saya mengumpulkan 3 poin. Yang pertama, masalah apa yang dihadapi developer lain. Nah, masalah apa tuh maksudnya?
Bang Arthur atau Bang Bagas gitu. Masalahnya tuh orang itu mempunyai keahlian masing-masing. Nah, developer lain perlu bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Seperti ada orang yang hanya jago scripting, eh, tapi tidak bisa building. Maka dari itu diperlukan partner bisnis yang bisa melakukan building ataupun animasi misalkan. Nah, yang kedua, tren apa yang sedang naik daun di Roblox? Kalau di Roblox Indonesia itu sedang ada tren naik daun game hangout. Nah, game hangout ini contohnya apa aja? Salah satu contohnya adalah Indo Voice, Indo Hangout, Indo Camp, banyak contoh-contohnya. Itu game untuk bercengkrama dengan uh, orang lain tapi dalam bentuk online atau kalau sesuai mimpinya David Basuki ya atau ownernya Roblox itu Roblox pengen dijadiin metaverse yaitu tempat orang berkumpul secara online itu. Nah, tidak hanya game hangout yang ngobrol saja tapi ada juga game hangout yang lagi populer yang seperti klub malam namanya adalah Salon de Fiesta. Nah, Salon de Fiesta ini adalah game yang seperti klub malam. Nah, di situ tuh aktivitasnya cuman pakai emote gitu, joget gitu. Tapi rame. Kenapa tuh? Karena ya lagi-lagi nggak semua orang bisa gitu pergi ke klub malam karena ya mungkin jauh dari rumahnya ataupun tidak boleh ya sama orang tuanya ya. Makanya mereka mendapatkan alternatif yaitu mengunjungi salon de fiestas. Nah, yang ketiga nih, apa yang diperlukan di pasar Roblox saat ini? Nah, kan eh, udah tadi udah saya bilang bahwa uh, yang lagi naik daun adalah seperti game-game hangout itu. Menurut uh, hal apa yang diperlukan pasar itu sekarang lagi banyak uh, orang yang request untuk uh, build map game hangout. Belakangan ini saya dapat lumayan banyak ya, lumayan banyak request untuk membuat game hangout baru, tapi saya nggak ambil karena saya udah kebanyakan bikin game hangout, jadinya saya udah lupakan saja. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencoba untuk bikin map-map hangout gitu bisa. Jadinya bisa memulai dari situ ya kalau misalkan uh, pengen mencari pasar ya. Jadi kalian bikin prototype gitu nanti. Oke, nanti itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini memunculkan ide. Bagaimana sih cara memunculkan ide? Yang pertama, kita observasi pasar dulu nih. Observasi pasarnya tuh bagaimana? Nah, kita melihat game-game hangout yang tadi tuh. Uh, Kita melihat apa yang kurang dari game hangout lain atau uh, kira-kira apa yang bisa dibagusin gitu dari game hangout lain. Jadinya kita bisa tuh mendapat ide dari situ. Nah, yang kedua, mendengarkan saran dari komunitas. Di sini ada screenshot ya. Ini uh, screenshot detailed feedback itu saya ambil dari salah satu game hangout saya yang namanya Indo Hangout itu uh, di situ kita bisa melihat statistik bahwa komunitas mempunyai pendapat untuk uh, untuk memberikan pendapat downvote. Nah, downvote ini itu ngaruh ke terhadap terhadap rating game ya. Jadinya saya sebagai developer harus terus memantau ini agar game bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Nah, bagaimana cara memunculkan ide dari sini? Dengan cara kita membaca feedback dari para player, itu kita akan mendapatkan saran. Jadi, saran itu kita gunakan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, yang ketiga, apa kira-kira hambatan yang apa kira-kira yang membuat ide itu tidak muncul? Coba teman-teman ada nggak nih yang eh, punya hambatan kalau mau cari ide tuh kayak aduh susah banget gitu. Coba saya kasih waktu 3 menit, teman-teman ada yang bisa ceritain nggak nih? Kira-kira apa salah satu hambatan yang bikin teman-teman susah dapet ide gitu?
Terdistraksi, betul. Terdistraksi itu sangat tidak bagus ya. Kalau kita lagi buat sesuatu, terus tiba-tiba scroll TikTok gitu ya. Itu saya belum lagi lumayan sering sih belakangan ini kayak gitu ya. Terdistraksi. Tapi biasanya sih kalau misalkan eh, itu sih hanya mengganggu produktivitas ya. Keburu punya ide baru lagi. Aduh, kalau keburu punya ide baru lagi, ada baiknya nih ya. Saya ngasih saran aja nih. Ada baiknya itu sebelum punya ide baru lagi nih, dituangkan dulu yang sebelumnya supaya kejadian ya. Supaya jadi sesuatu lah ya. Nanti yang untung kalian-kalian juga kok. Nah, oke. Saya rasa cukup. Oke, slide selanjutnya. Kita setelah bagaimana cara memunculkan ide, kita harus menyaringnya. Nah, bagaimana sih cara menyaring ide? Di sini saya memunculkan 4 poin, yaitu permintaan pasar. Seperti yang saya sudah jelaskan di slide relevansi tadi, permintaan pasar. Apa yang diinginkan pasar saat ini? Kita harus memfilter ide kita, apakah ide kita cocok dengan permintaan pasar saat ini. Jadi kalau misalkan kalian ada ide, oh saya pengen bikin eh map game FPS. Tapi ternyata pasarnya lagi perlu game hangout nih. Jadinya kemungkinan ide itu perlu describe dulu. Kita ngikutin pasar dulu supaya kita dapat keuntungan yaitu di nomor 2 profitabilitas ya. Nah, ide itu harus kita saring supaya kita juga bisa mendapatkan profit dari ide tersebut. Jadi yang kayak saya kasih contoh tadi, kalau misalkan kalian punya ide buat game FPS, buat bikin map FPS, tapi ternyata map FPS lagi nggak populer, kalian bisa tuh kalau misalkan fokusnya untuk mencari profit ya, ya coba bikin map game hangout gitu. Nah, nah yang ketiga persaingan. Nah persaingannya nih apa? Persaingannya tuh bagaimana game lain eh, mengeksekusi ide tersebut gitu. Kita juga perlu survei ke game-game lain untuk melihat-lihat bagaimana mereka mengeksekusi ide-ide mereka. Nah, nantinya setelah kita survei tersebut, kita akan mengeksekusi ide kita uh, ke dalam game yang Oh, ingin ada kita suara. buat nantinya. Nah, yang keempat, halo, tes, Ada suara. udah, oke. Hmm. Nah, yang keempat ini minat pribadi. Minat pribadi itu maksudnya apa? Minat pribadi itu sebenarnya adalah uh, pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah saya mampu untuk menjalankan uh, konsep game ini untuk bertahun-tahun gitu? Bagaimana bertahun-tahun? Karena semua rencana bisnis atau produk itu pasti uh, ada pandangan 5 tahun ke depan kan ya. Nah, 5 tahun ke depan pengen ngapain nih? Apakah uh, ka- kalian atau teman-teman masih interest untuk kerja di project ini atau enggak gitu. Jadi kalian perlu memperhatikan itu sih. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya, mematangkan konsep dan uji coba awal. Awali dengan membuat portofolio yang kuat dari proyek-proyek sebelumnya atau buat sampel dari kreasimu yang dapat menunjukkan gaya dan kualitas dari dirimu. Nah, cara memulainya adalah dengan membuat portofolio. Apabila teman-teman sudah pernah mengerjakan sesuatu atau berpartisipasi dalam proyek, ada baiknya teman-teman memulai dengan cara membuat portofolio. Buat portofolio di mana tuh, Bang Arthur atau Bang Bagas gitu? Kita bisa ambil sosial media gitu. Sosial media, salah satunya saya pakai Twitter. Begitu pula dengan teman-teman saya di sini yang tengah ini ada GoalFX dan di paling kanan ada Fanzier. eh GoalFX dan Fanzier adalah salah satu GFX artis ya di Roblox. Jadi apabila teman-teman pengen coba pesan GFX bisa ke mereka aja. Nah, di sini nih saya mengambil 3 contoh dari saya dan teman-teman saya. Ini portofolio saya upload
tidak dengan konteks bahwa itu adalah portofolio. Jadi saya upload hanya untuk menunjukkan bahwa oh saya bisa buat ini gitu loh. Tidak terstruktur lah kalau saya. Nah, kalau teman-teman saya ini berbeda. Mereka membuat portofolio terstruktur, jelas semuanya. eh Harga ada, kontaknya juga ada, dan lain-lain. Nah, portofolio yang bagus itu yang kayak gimana? Yang kayak teman-teman saya dong. Nah, kalau yang kayak saya ini, saya hanya untuk apa? Publikasi saja ya, kayak eh sebenarnya ini untuk menggait audiens saja sih, menggait eh, customer ya. Kayak saya sering upload-upload begini dan engagementnya banyak. Tiba-tiba masuk tuh di DM banyak banget. Hey, are you open for commissions? Rata-rata orang luar negeri yang masuk. Kalau orang Indonesia tuh jarang ya. Jarang orang Indonesia pesan-pesan beginian karena orang Indonesia tuh masih belum terlalu melek dengan game pembuatan game di Roblox. Jadinya lakukanlah selagi yang lain belum basah gitu loh. Belum nyebur, belum nyebur ke dunianya gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa slide-nya. Oh ya sudah, ini Nah, strategi. selanjutnya di sini ada strategi marketing. Kita tadi sudah membuat portofolio. Nah, selanjutnya kita tadi portofolio itu adalah salah satu dari strategi marketing kita. Nah, selain portofolio itu, di sini kita juga harus menentukan target pasar yang pertama. Menentukan target pasar yang seperti saya bilang tadi, kita harus tahu apa yang lagi tren dan apa yang lagi naik daun sekarang. Kayak contohnya tadi game-game hangout gitu ya. Nah, yang kedua, unique selling proposition. Apa nih unique selling proposition? Ini adalah strategi yang membuat kita terlihat berbeda daripada pelaku pelaku penjual produk yang lainnya gitu. Jadi contohnya kalau penjual produk builder yang kalau eh, mohon maaf, contohnya builder yang lain adalah fokusnya ke kartuni stylenya gitu. Kalau saya fokusnya ke realistis. Contohnya seperti mana ya? Nah, contohnya seperti ini nih. Ini saya fokusnya saya ini adalah realistis dan fantasi. Nah, itu unique selling proposition kita. Jadi kita harus menunjukkan apa perbedaan kita dari para builder lain contohnya kalau saya ya. Nah, kalau saya tuh lebih ke fantasi, saya lebih ke sesuatu yang di luar nalar gitu. Jadinya apabila eh, orang-orang yang ingin hire saya itu tahu, oh ini Arthur atau Bagas, ini dia buatnya yang di luar nalar nih gitu. Jadi kalau misalkan mau pesan yang di luar nalar bisa sama dia gitu. Nah, langsung tuh orang mulai cerita 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 tentang diri kita. Kita untung tuh jadinya lama kelamaan customer akan datang sendiri. Tiba-tiba masuk DM, hey, are you open for commissions? Udah tuh jadi cuan. Nah, yang ketiga ini media yang digunakan. Media yang saya gunakan adalah Twitter dan TikTok ya. Tapi kalau teman-teman bisa mau pakai YouTube juga boleh. Nah, kenapa saya fokus fokus Twitter dan TikTok? Karena Twitter itu untuk menggait customer dari luar negeri. Kenapa begitu? Mungkin di mata orang Indonesia ya, Twitter itu jelek. Karena apa? Karena isinya tuh gibah-gibah politik dan lain-lain. Tapi menurut saya Twitter itu adalah eh, ladang paling indah yang pernah saya lihat. Karena setiap kali saya upload postingan baru di Twitter, pasti tawaran komisi masuk itu sekitar 10 atau 12. Selalu banyak. Orang-orang luar negeri itu pasti selalu ada pasar itu untuk membuat hal-hal eh, banyak hal gitu. Nggak cuma game hangout doang yang kayak saya bilang tadi. Mereka tuh biasanya lebih senang untuk bereksperimen daripada uh, natap di zona nyaman kayak, oh ini game hangout lagi populer, game hangout terus gitu. Nggak. Mereka lebih senang bereksperimen. Jadinya uh, bekerja sama orang luar itu menurut saya lebih bervariasi aja. Kalau saya belakangan ini dapatnya dari orang Indonesia tuh game hangout melulu ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya.
Nah, analisis bisnis nih. Tadi sudah ada strateginya, sekarang kita perlu analisis bisnis. Apakah bisnis ini menguntungkan? Tentu saja menguntungkan. Kalau bisnis nggak menguntungkan, kita nggak ngelakuinnya gitu loh. Nah, maksudnya apa nih menguntungkan nih? Menguntungkan tuh apakah kita bisa mendapatkan publikasi eh, dari produk yang kita buat gitu. Dan apa manfaatnya bagi kita di kemudian hari? Apakah eh, itu akan menghasilkan duit atau hanya sebatas komisi dibayar selesai gitu? Kan ada tuh, saya juga pernah dapat kayak, oh, eh, ada request build nih, tapi dibayarnya pakai persenan gitu. Persenannya dari mana tuh? Dari penghasilan game tersebut. Nah, ada tuh penghasilan tetap ya jadinya ya. Nah, yang kedua, apakah sudah sesuai dengan keinginan pasar? Kita perlu lihat nih, keinginan pasar itu penting ya. Keinginan pasar itu eh, sesuatu hal yang krusial untuk dalam berbisnis gitu, dalam penjualan produk. Kenapa? Karena kalau kita nggak sesuai dengan keinginan pasar, kita ada kemungkinan tidak laku ya. Tapi itu kayaknya tidak berlaku deh di Roblox ya. Di Roblox Building ini, kalau saya ya di bagian builder, itu semua pasar tuh pasti masuk. Kayak fantasi, realistis, kartun itu semuanya pasti ada. Jadinya bagi teman-teman yang mau memulai karir di Roblox, ada baiknya dimulai dari sekarang, keburu telat ya teman-teman ya. Nah, berapa biaya yang ketiga nih, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Biasanya biaya yang dikeluarkan itu untuk developer ya, developer Roblox tuh tidak banyak kecuali eh, membeli laptop baru gitu. Misalkan mau memulai eh, mau memulai menjualan produk aset gitu di Roblox. Nah, cara berjual aset gimana? Kita perlu laptop dulu atau perlu komputer. Nah, akhirnya kita beli laptop, misalkan laptopnya harganya 8 juta. Nah, terus selain butuh laptop, kita butuh apa lagi? Butuh internet. Internet biasanya berapa? Bisa ambil kata 300.000 per bulan gitu. 8 juta dan 300.000. Nah, dari biaya yang kita keluarkan tersebut, kapan kita akan balik modal? Itu kita juga perlu perhatikan ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah balik modal, kita bisa ngapain lagi nih, Bang Bagas? Wah, kita bisa ekspansi. Itu terserah teman-teman mau ekspansinya kayak gimana. Bisa saja teman-teman upgrade laptop. Jadi tadinya cuman laptop biasa jadi laptop gaming gitu. Atau misalkan teman-teman masih senang nih sama laptop biasanya. Oh, ya udah kita upgrade tim aja gitu. Jadinya kita ngeluarin duit lagi untuk bikin game baru gitu kayak. Jadinya duitnya berputar tuh. Nggak diam di satu tempat. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Setelah melakukan semua hal yang tadi kita bahas, kita akhirnya akan membuat produk. Nah, yang pertama nih, saya memfokuskan ke empat hal ini nih. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk itu penting untuk publikasi kalian dan untuk image kalian di dunia online ya. Jadi, kualitas itu seperti yang saya bicarakan di seminar sebelumnya bagi kalian yang ikut, itu apa kualitas itu berbicara lebih keras daripada visual itu lebih berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nah, di sini saya mengambil contoh eh, salah satu hasil karya buat saya ini lumayan ya engagementnya hingga 126 like ya. Itu udah lumayan banyak bagi saya. Nah, yang kedua, optimasi performa. Selain bagus, teman-teman juga harus memperhatikan performanya nih. Kalau bagus doang tapi nge-lag, siapa yang mau main? Nggak ada nanti yang mau main. Kenapa? Pas tanya, oh kenapa nggak main game itu? Nge-lag gitu. Jadi teman-teman selain eh, mengeluarkan kualitas produk game, eh,
Jadi teman-teman selain mengeluarkan produk yang berkualitas seperti game-game bagus gitu, teman-teman juga harus memerhatikan performanya karena menurut data statistik yang saya ambil dari salah satu game saya yang bernama Incorels itu bahwa rata-rata player Indonesia itu bermain di handphone. Tidak semua handphone orang-orang itu bagus ya. Jadinya kita perlu sebagai developer perlu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu gitu. Nah, untuk yang ketiga nih, membuat produk sesuai dengan keinginan klien. Di sini saya ada contohnya, saya sudah membuat produk sesuai dengan keinginan klien. Di sini ada chat ya di tengah, mudah-mudahan bisa kebaca ya. Nah, di sini saya chat ke salah satu customer saya, yaitu Bang Jobs, air terjun sesuai request gitu. Terus eh, akhirnya customer saya seneng gitu. Wah, gila keren. Nah, akhirnya positif komen juga kan gitu. Jadi eh, tapi kalian tuh bisa juga kayak bereksperimen gitu, kayak ngasih saran terhadap customer bagusnya gimana gitu. Jadi kalian nggak 100% ngikutin maunya customer gitu. Kalau kalian misalkan punya ide sendiri, kalian bisa langsung aja koordinasi sama customernya gitu. Baiknya digimanain. Tapi kalau saran saya sih ya lakukan hal kayak menambahkan sesuatu hal yang baru itu tan eh, gimana ya? Tapi saran saya kalau misalkan teman-teman pengen nambahin hal-hal gitu sebelum sebelum berkoordinasi sama customer ya, eh, teman-teman perhatikan dulu customernya, apakah customernya bisa diajak berdiskusi apa enggak. Saya kadang juga pernah dapat nih kayak customer tuh nggak bisa diajak berdiskusi, jadinya saya eh, menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam eh, list keinginannya dia, dia malah marah. Ini nggak masuk nih, nggak masuk di list gitu. Akhirnya saya pernah di cancel waktu itu, nggak masuk karena itu tuh kayak keluar dari kontrak gitu. Oh ini di dalam list ini ada nggak ada ginian, kok ini ada gitu. Saya nggak mau gitu. Ya udah, akhirnya di cancel. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga bagaimana perilaku customernya ya. Apakah customer bisa diajak berdiskusi apa enggak? Kalau nggak bisa diajak berdiskusi itu agak bahaya ya. Nah, untuk yang terakhir nih, dokumentasi. Dokumentasi ini baik banget nih untuk publikasi kita. Ini dokumentasi kita gunakan untuk memasarkan personal branding kita. Kayak, oh kita bisa buat ini, kita bisa buat itu gitu. Nah, kalau saya di sini ada contoh di Twitter ya. Ini saya mengupload foto dari komisi yang saya ambil ini. Nah, oke selanjutnya. Di sini ada uji coba pasar. Uji coba pasar itu kita lakukan setelah membuat produk ya. Di sini kita akan meminta feedback pada klien atau komunitas. Meminta feedback itu bagaimana? Jadi balik lagi ke yang saya bilang tadi, kita perlu perhatikan dulu apakah kliennya bisa diajak berdiskusi apa enggak. Nah, di situ kita meminta feedback, kita eh, menanyakan apa saja yang kurang dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah poin keduanya juga mengidentifikasi kekurangan. Nah, kita tanya-tanya tuh sama customer apa aja tuh yang kurang dari kinerja kita selama bekerja sama dia gitu. Nah, di situ kita catat dan kita jadikan masukan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, yang ketiga, mengukur tanggapan pasar terhadap produk yang dibuat. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau saya mengukurnya itu dengan cara saya upload ke Twitter ataupun TikTok. Nah, seperti eh, di slide sebelumnya ya, itu saya mengukur tanggapan pasarnya dengan cara upload ke sosial media gitu. Oke, slide selanjutnya. Yang terakhir nih, setelah semua hal itu terwujudkan ya, sekarang akhirnya kita meluncurkan produk. Nah, di sini yang pertama peluncuran resmi. Peluncuran resmi ini kita harus maksudnya gimana tuh, Bang Arthur? Nah, ini contohnya ya, contohnya tuh dari game. Kita harus menentukan peluncuran resmi, kayak tanggal, bulan, dan tahun gitu. Supaya orang-orang bisa bersiap-siap untuk hadirnya game kita. Jadi orang-orang perlu tahu dulu bahwa kita buat game, baru
kita publish gitu. Jangan kita publish duluan baru ngasih tahu orang-orang kita buat game gitu. Jangan. Kita bangun branding dulu tuh. Kita bangun branding, kita eh, kita bangun dari bata demi bata gitu. Jadinya orang-orang tahu dulu nih, orang-orang perlu tahu dulu nih kita tuh buat game gitu. Jangan kita kita publish game dulu baru orang-orang tuh kita kasih tahu kita tuh buat game. Nggak ada nggak ada peminatnya nanti sepi. Kayak saya juga pernah kayak gitu. Ini salah satu game saya namanya The Unseen ya. Cuman saya nggak masukin fotonya ke sini. Jadinya mungkin teman-teman bisa cari nanti akan saya kasih linknya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tulis aja nanti di chat Zoom ini ya. Nah, yang kedua, ini ada promosi berkelanjutan. Promosi berkelanjutan itu bagaimana? Setelah kita melakukan peluncuran resmi, kita tetap harus mempromosikan itu. Bagaimana kita mempunyai promotion material yang baru setiap saat? Kita perlu mengadakan update di dalam game atau produknya. Kayak, oh, kita akan ada, misalkan ada map baru gitu. Nah, di situ bisa dijadikan promotional material gitu dan dimasukkan ke sosial media dan tempat-tempat lainnya gitu. Nantinya itu akan mendapatkan kita eh, bisa saja player baru ataupun customer baru gitu. Nah, yang ketiga, dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan ini dalam bentuk dalam bentuk feedback ya atau eh, masukan yang bagus-bagus ya kayak wah gamenya bagus gitu itu contohnya kayak yang ada di sini nih. Saya menulis saya mencantumkan dua feedback dari hasil kinerja saya di sini. Yang pertama itu dari Big Bad Bob 234 nih. Very good stuff. Commissions review. I commission a map for a game. Making an over polish. Great. Feels good to walk around in. Good assets and good positioning of landmarks. Point of interest. And I like the color palette. Tuh, bintang 5. Ini perlu kita perhatikan juga nih karena eh, balik lagi customer feedback itu penting ya. Nah, ini juga salah satu dari dukungan dari pelanggan. Ini si Big Bad Bob ini uploadnya di Roblox Dev Forum. Roblox Dev Forum itu adalah forum khusus developer. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar-belajar tentang developing bisa tuh join Roblox Dev Forum ya. Gratis kok. Jadinya tinggal cari aja robloxdevforum.com. Nah, itu dia. Nah, ada juga nih yang masukan kedua nih. Ini via personal aja yang nggak dipublish sama dia. Saya buat map cepat jadinya dia bilang you build different tuh. Nah, itu salah satu bentuk itu dua contoh dukungan dari pelanggan. Nah, untuk yang terakhir ini ada nah, iterasi. Jadi gunakan feedback dari penjualan dan penggunaan eh, gunakan feedback dari penjualan untuk terus meningkatkan produk jasa di masa depan. Iterasi itu maksudnya kayak gitu tuh. Jadinya eh seperti yang saya bilang tadi gunakan masukan-masukan ini untuk eh, eh, membuat diri kita lebih baik ke depannya. Nah, itu saja sih dari saya. Bagi teman-teman nanti ada yang mau bertanya, ada sesi tanya jawab ya kok. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke. Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan saya Steve Liptiandi. Saya salah satu anggota dari Blocks Art Studio. Saya dipercaya oleh Vincent untuk mempresentasi bagian ini. Pokoknya kita ke masuk mengapa analisis tren dan interpretasi sangat penting dalam pengembangan game Roblox. Kita semua tahu bahwa ekosistem Roblox itu sangat dinamis, di mana apa yang populer hari ini bisa saja tergantikan minggu depan. Kecepatan perubahan inilah yang menjadi kunci utama kesuksesan kita sebagai developer. Kita dituntut untuk selalu update dengan tren terkini dan mampu berinovasi agar produk yang kita buat tetap relevan dan diminati oleh para pemain. Boleh next slide.
Berikutnya kita masuk ke tujuan utama analisis tren dan inovasi. Nih, ada 4 tujuan utama mengapa kita perlu melakukan analisis tren dan inovasi. Pertama, untuk memahami arah perkembangan pasar Roblox ke depannya. Kedua, mengidentifikasi peluang bisnis baru yang belum digarap oleh developer lain. Yang ketiga, menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan keinginan pasar saat ini. Dan keempat, mengantisipasi perubahan teknologi dan preferensi pemain yang selalu berubah. Dengan memahami keempat poin ini, kita bisa membuat strategi pengembangan yang lebih terarah dan efektif. Sehingga kita tuh bisa membuat pasar kita tuh banyak yang tertuju kepada kita. Oleh next slide. Sekarang kita masuk ke trend following dan trend setting. Dalam strategi inovasi ada 2 pendekatan utama yang bisa kita pilih. Yang pertama tuh seperti trend following, yang dimana kita mengambil game yang sudah populer dan menambahkan twist unik. Misalnya membuat Adopt Me versi Indonesia dengan hewan-hewan lokal seperti komodo atau orangutan. Pendekatan ini relatif aman karena kita sudah tahu marketnya ada. Tapi resikonya adalah kompetisi yang sangat ketat karena market sudah jenuh, jenuh atau karena tren itu selalu berganti terus. Yang kedua adalah trend setting yang dimana kita berani menciptakan genre atau konsep yang benar-benar baru. Contohnya membuat game edukasi Pancasila yang fun dan interaktif atau pendekatan ini memang berisiko sangat tinggi, tapi potensi returnnya juga jauh lebih besar jika berhasil. Oke, boleh next slide juga. Sekarang kita masuk ke penggabungan tren global dengan budaya lokal. Salah satu strategi inovasi yang sangat efektif untuk developer Indonesia adalah menggabungkan tren global dengan budaya lokal. Ini memberikan kita keunggulan kompetitif yang unik. Contohnya implementasi bisa berupa background dengan karakter-karakter pewayangan seperti Arjuna, Bima, atau Gatot Kaca. Atau kita bisa membuat simulator game tapi fokusnya pada warung atau restoran dalam menu masakan Nusantara kita. Ada juga peluang untuk membuat RPG adventure game yang mengangkat cerita rakyat Indonesia seperti Sangkuriang, Maring Kundang, atau legenda daerah lainnya. Pendekatan ini tidak hanya unik tapi juga membantu prestasi budaya Indonesia di platform global. Seperti yang lagi viral sekarang yang di Roblox yaitu yang naik gunung nih seperti mau Merbabu. Sekarang apalagi ada yang lagi viral tuh Morrinjani di Roblox. Sehingga itu juga menjadi solusi untuk kita ikut tren global dan akan menjadikan kita menjadi eh, bisa terkenal di luar negeri juga. Nah, boleh next slide. Oke, kita masuk ke inovasi teknologi. Dalam hal inovasi teknologi, kita selalu memakai fitur-fitur terbaru yang tersedia di Roblox. Misalnya, kita bisa memunculkan AI Artist untuk membuat NPC yang lebih pintar dan responsif. Implementasi voice chat juga bisa memberikan pengalaman yang lebih impresif bagi permainan yang sangat penting untuk pasar Indonesia adalah otomatis untuk mobile karena mayoritas pemain itu bermain menggunakan smartphone. Jadi pastikan game kita berjalan lancar di perangkat mobile dengan spesifik yang tidak terlalu tinggi. Oke, boleh next slide. Baik, saya di sini izin promosi ya di seminar kali ini. Nah, jadi kami dari Blocks Art Studio kami menyediakan jasa game animation itu kalian bisa memesan aksi, emotes, dan video animations yang berupa shots ataupun trailer. Nah, ini ada portofolio dari kami. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya ada aksinya eh, dan gerakannya. Nah, pada kali ini kami ada membuat gift voucher untuk teman-teman yang mulai memesan pada hari ini ataupun besok. Nah, ini juga berlaku untuk pelanggan pertama. Nah, kemudian syaratnya yang lainnya kalian bisa ini promosinya itu diskonnya itu maksimal 5 game animations. Jadi kalau lebih dari itu tidak mendapatkan diskon. Nah, untuk teman-teman juga bisa masuk ke Discord server dari Bloxa Studio untuk melihat foto-foto portfolio kami.
Nah, ini ada em, free guide animations kami. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan ada dance nih. Sorry sebentar ya. Oke. Maaf tadi ada kendala ya. Nah, jadi tadi ini kan saya tunjukin dance nih. Nah, teman-teman join di Discord kami. Kami akan kasih animasi dance ini secara gratis bagi teman-teman yang join sekarang. Nanti setelah itu udah menghilang. Saya copy link Discordnya di Zoom chatnya ya. Hmm. Oke. Nah, sekarang sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada pertanyaan dari sesi awal yang saya bicarakan, dari teman-teman saya, ataupun dari Bagas? Kemudian ada pertanyaan juga kah dari eh, jasa animasi kami? Oke. Teman-teman boleh tanyakan dari via kolom chat Zoom. Mas Eh, Witan, izin ini nih membahas si da apa pembahasan dari Dava Sinop ya. Eh, Melanjutkan yang tadi hambatan ide. Apa yang oh bikin iya. kita susah mendapatkan ide? Hmm. Eh, Bagas duluan ya? Atau gimana? Boleh deh, saya duluan ini. Eh, Oke. Soalnya ini lumayan asik ya kayaknya untuk diulik. Soalnya bahas bagaimana sih cara mencari motivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Eh, nah, ini untuk yang eh, apa ya operator slide-nya siapa ya? Bisa di minimize dulu nggak? Kita ke slide paling akhir itu saya udah memasukkan contoh ya di halaman paling belakang. Oh, Iya, jadinya saya buat slide baru di halaman paling belakang. Nah, itu dia. ini. Iya. Oh, Nah, bagaimana sih cara memunculkan motivasi ya? Kalau saya itu biasanya melihat gambar-gambar keren seperti ini nih. Contohnya ini ini bagi saya ini bisa memunculkan ide dan motivasi untuk membuat sesuatu yang unik gitu. Jadinya kalau saya dengan cara melihat gambar-gambar ini saya bisa memperhatikan bahwa oh ternyata kalau jalan ditambahin ini bisa jadi kayak gini ya. Oh ternyata tiang-tiang bisa dibikin detail kayak gini ya. Oh ternyata pipa itu kalau gede dan ruangannya juga luas itu akan kelihatan megah. Nah dari situ saya bisa dapat ide tuh untuk membuat uh, hal-hal baru dan ide-ide baru tuh muncul tuh nantinya dengan cara melihat gambar. Nah, itu mungkin kalau kamu misalkan motivasinya masih belum ada juga dengan hanya dengan melihat gambar, eh, kamu bisa coba konsultasi gitu sama komunitas-komunitas lokal gitu kayak. Kalau saya sih biasanya ngobrol-ngobrol tuh sama Roblox Architect ya. Roblox Architect itu salah satu server komunitas di Discord. eh, Mereka itu sangat helpful banget kalau misalkan kalian lagi nggak ada ide, mereka tuh bisa tuh diajak berdiskusi gitu. Oh, mungkin asik kali ya kalau ada dunia yang kayak gini gitu. Itu Roblox Architect itu isinya semua orang benar-benar kreatif banget. Benar-benar kreatif banget, sangat helpful gitu. Jadi kalau misalkan kalian mikir sesuatu nih, kayak misalkan kalian tuangkan ide gitu di general chat biasanya. Eh, Kayak kita contohnya, kalau saya pernah tuh waktu itu saya kayak mulai obrolan kayak what if ada dunia di mana kapal kapal terbang tapi pakai kayu itu malah merajalela lebih banyak daripada kapal terbang pakai besi ya kayak sekarang gitu. Nah mereka tuh langsung tuh muncul ide-ide. Oh iya bagus ya. Nah buat bandaranya tuh kayak dibuat bandara itu dibuat kayak steampunk gitu aja gitu kayak punya aksen-aksen ngebul asap di mana-mana gitu. Jadinya industrial banget gitu. Terus bisa ada juga yang punya ide, oh bikin pangkalan udaranya di pinggir tebing aja gitu. Di pinggir tebing tuh eh, punya feel yang berbeda gitu. Karena kapal terbangnya pakai kayu, itu kayunya itu
lebih enak untuk memulai penerbangan dari pinggir tebing yang tinggi gitu karena supaya terbangnya lebih gampang. Mereka tuh kalau soal brainstorming itu wah gokil banget. Itu sih paling yang saya bisa sarankan ya untuk mencari motivasi. Dava Sinup ini udah kira-kira mengerti nggak ya? Coba ketik di chat. Oh sih reference, iya reference bener. Jadi referensi itu penting ya. Ambil inspirasi. Mengerti, terima kasih banyak. Oke, itu Oke, sudah. saya jadi menambahkan juga, kalau dari saya sih, kalau misalnya mengatasi demotivasi ya, itu kalau saya tuh setiap hari nonton video animasi-animasi dari kreator orang luar negeri ya, kayak animator luar negeri kan biasa sering tuh upload shorts video Roblox. Nah itu aku biasa sering nonton video mereka, terus ada kayak nge-save ke playlist YouTube gitu. Jadi saya bisa nonton ulang dan mengumpulkan karya-karya yang kayak bisa motivasi saya. Kemudian saya juga itu sering catat di buku diary saya. Oh misalnya ada referensi nih di kayak ada saya nonton video animasi action nih. Terus saya tulis animatornya dari siapa. Terus apa sih poin highlight yang aku sukai gitu. Nah itu sih kalau misalnya mau mengatasi demotivasi. Jadi kita punya dorongan gitu untuk membuat animasi. Eh, Oke, semoga itu membantu Dava ya. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan. Ya, thank you Dava atas pertanyaannya. Kemudian kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ehm, si Nave bertanya nih, gimana caranya biar kita konsisten mengembangkan suatu ide di tengah tren yang berkembang dengan cepat? Eh, saya jadi menjawab dulu ya. Kalau dari saya sih, ini kami membuat suatu limit ya. Kalau misalnya ada satu tren yang muncul nih, kayak ada lagu baru terus ada muncul dance yang baru. Nah, kami tuh batasnya 1 bulan buat animasi, buat aset animasinya untuk upload ke YouTube. Jadi kalau udah 1 bulan nih, kami skip aja. Itu trennya udah terlalu lama gitu. Nah, kalau misalnya untuk mengembangkan suatu ide, kalau aset animasi ya, ya kayak yang tadi sih. Kalau misalnya udah 1 bulan, kami skip aja. Kalau kami tidak mampu buat, kami akan skip itu. Mungkin ada dari tambahan dari Bagas. Gimana caranya biar kita konsisten mengembangkan suatu ide? Ide, i- jadi suatu ide tuh maksudnya kayak update dalam satu game aja atau misalkan ide tuh eh, gimana ya? Cara biar kita konsisten mengembangkan suatu ide. Mungkin ya kalau misalkan siapa tadi si Nafel kalau misalkan mau bikin game kayak misalkan gamenya itu adalah eh, game hangout gitu. Ambil aja sekarang yang lagi populer gitu, game hangout. Nah, ternyata ada populer lagi nih game baru namanya Salon di Fiestas. Nah, Salon di Fiestas ini apa game? Game kayak klub malam gitu. Jadi bisa joget-joget di dalamnya gitu. Nah, dari berkembangnya zaman itu kan ada game baru namanya Salon di Fiestas tuh. Nah, di situ temen kamu bisa ambil, oh ini bisa kali ya. Kita bikin bikin klub sendiri, tapi kita masukin ke dalam game hangout kita gitu. Iya. Nah, salah satu contohnya kayak gitu. Ini baik lagi ke awal ke relevansi ya untuk mengembangkan ide. Tapi kalau misalkan kamu itu misalkan pengen ngembangin satu tempat dan itu pengen kamu expand terus itu susah kalau misalkan ngikutin apa ngikutin tren terus bisa-bisa nanti kamunya kelihatan maksa gitu. Baik balik ke slide yang pertama deh yang tahap perencanaan. Nah, nih produk terbaik itu datang dari hati bukan paksaan, perlu diingat. Produk terbaik itu datang dari hati bukan paksaan. Jadi kalau kamu mengembangkan
satu ide aja, terus kamu masukin hal-hal trending terus-terusan, itu lama-kelamaan player kamu akan ngerasa, ini apa sih gamenya? Kok game misalkan tentang perang-perangan kok ada emot emot joget-joget gak jelas gitu. Lama-lama player akan bingung sendiri, ini sebenarnya game apaan gitu. Jadi usahakan kalau misalkan mau ngikutin tren, mending bikin sesuatu yang baru aja. Jangan satu ide dikembangin kasih tren-tren terus gitu. Susah nanti. Akhir-akhirnya yang seret tuh ide kamu sendiri. Nah, ini ada nih Yozoya. Nah, Yozoya ini menjawab juga tuh. Jangan lihat tren. Buat something yang kamu suka dan happy buat dikerjain. Nah, itu dia betul. Kalau kamu aja udah kayak maksa dirimu untuk ngikutin tren, itu pasti hasilnya nggak memuaskan. Percayalah. Saya dari dulu tuh nggak pernah ngikutin tren sama sekali. Saya malah malah saya bukan saya yang bilang ya, tapi eh, banyak yang bilang ya, saya itu buat tren game hangout di Roblox. Dan salah satu apa ya, pelopor juga karena Indovoice itu game hangout pertama di Roblox itu yang pakai voice chat ya. Nah, itu sih mungkin ya. Saran untuk tidak mengembangkan satu ide aja. Lebih baik kamu buat ide baru lagi kalau misalkan ada tren-tren baru nih. Buat konsep game baru aja. Jangan pakai konsep game yang lama gitu. Kalau misalkan game yang lama masih banyak player ya sudah. Eh, Lanjutkan saja ide yang sebelumnya. Jangan dicoba paksakan untuk masukin tren-tren yang lagi ngetren sekarang gitu. Jadi fokusin aja tuh ide yang pertama atau game yang pertama, misalkan tentang mancing gitu. Oh ya udah, fokus aja tentang mancing gitu. Mancing bisa nambahin apa lagi? Kapal, pulau baru tuh kayak fish kan. Bisa juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan eh tiba-tiba Salon di Fiestas lagi ngetren nih, masa di game mancing mau dikasih klub malam kan enggak kan. Jadi kesimpulannya itu sih. Diusahakan jangan eh, mengembangin satu ide aja gitu. Ide itu tidak ada limitnya. Yang yang bisa ngelimit ide itu adalah customer. Customer itu ngelimit ide kita banget. Apalagi kalau kita udah buat kayak gitu, tiba-tiba, oh nggak sesuai, waduh sakit hati deh, dihapus jadi. Oke, itu sih dari saya. Oke, jadi dari Bagas kita bisa ngambil kesimpulan kalau kita nggak perlu mengikuti tren 100%, cuman kita bisa mengembangkan ide dari kita sendiri dulu, dan kita harus mengikuti eh, kata dari hati, bukan dari paksaan. Nah, jadi ini satu kalimat ini juga relate dengan saya sih. Kalau misalnya kita eh, dipaksa buat animasi, terus eh, ya nggak sesuai dengan pada akhirnya tidak sesuai dengan minat kita gitu. Itu sih. Iya. Oh iya, tambahan lagi Mas Vincent. Contoh itu ya, contoh pengembangan tren yang bagus. Tahu itu nggak? Developer namanya Denan di Roblox. Dia itu yang buat Mount Rinjani, intinya game-game ekspedisi itu. Itu kan dia ngikutin tren tuh. Buat game ekspedisi, ya, ekspedisinya gunung-gunung Indonesia. Nah, itu kan game yang berbeda tuh. Nah, Hmm. Salo de Fiestas lagi naik nih. Dia buat game lagi tuh. Game baru lagi. Namanya Nest deh. Kalau nggak salah tuh, kalau kalian pernah lihat di TikTok Live, ada klub malam gede banget. Ramai banget lagi yang main tuh. Nah, itu gamenya Denan juga. Dia ngikutin tren, tapi tidak memaksakan masukin trennya ke dalam satu game aja. Dia pisah jadi berapa game gitu loh. Oh. Jadinya berkembang. Dia tuh berkembang dengan cara membuat game baru gitu. Nggak satu game dikembangin terus-terusan gitu. Jadinya gitu sih. Salah satu contohnya ya. Namanya Denan R kalau nggak salah di Roblox. Hmm. Saya belum pernah dengar sih, jujur nih. Mungkin nanti Mas Vincent saya kasih aja deh aku nih. Oke. Heeh. Jadi tadi ada balasan dari ini sih, Fauzan. Ini proyekku aja 2 bulan nggak jadi-jadi gitu. Karena bingung nggak ada arah. Mungkin Fauzan ini boleh tetapkan satu ide base-nya dulu.
Jadi dari satu idenya, si Fauzan ini bisa turunkan berbagai ide-idenya. Jadi dengan ide-ide itu, si Fauzan bisa buat satu ide yang ini kayak saling berikatan. Jadi dia tuh saling saling mendukung gitu. Jadi pada akhirnya si Fauzan bisa buat game yang punya konsep yang matang. Hmm, itu sih. Kalau dari Bagas gimana? Dari tanggapan Bagas? Hmm, proyekku ada 2 bulan nggak jadi-jadi karena bingung nggak ada arah. Eh, proyeknya apa nih? Kita kita buka forum diskusi aja nggak sih di sini? Mumpung lagi ini ya, mumpung masih ada waktunya kan ya Mas ya? Ya masih ada 37. Eh, coba Fauzan boleh kita diskusi aja di sini. Kamu stucknya di mana nih? Proyekku 2 bulan nggak jadi-jadi karena bingung nggak ada. Di Fauzan kalau misalnya mau buka mic boleh? Iya, buka mic aja boleh. Sulit di bagian ngodingnya sih karena ini baru pertama kali nyentuh Roblox. Hmm. Kamu bisa coba itu diskusi sama AI. Sekarang diskusi sama AI itu eh, solusi terbaik sih kalau misalkan kamu ada bingung-bingung sama scripting. Teman-teman saya aja yang udah jago scripting aja masih pakai AI untuk diskusi. Jadi kayak misalkan AI kalau misalkan saya mau save state itu harus pakai codingan apa ya gitu. Bisa nanti AI bakal munculin sendiri. Tapi kamu juga perlu jelasin ke prompt AI-nya tuh kayak, oh saya ngedev di Roblox Studio gitu. Jadi biar AI itu tahu bahasa pemrograman apa yang dipakai. Kalau Roblox Studio itu pakai Lua, Lua. Jadi kalau misalkan kamu stuck di satu tempat gitu kayak bingung nih ngodingnya, kok error mulu. Nah tanya aja tuh sama AI gitu, diskusi. Oh nanti AI ngasih saran, nanti kamu coba implementasiin. Kalau misalkan bekerja, ya bagus. Kalau misalkan nggak bekerja, kamu bisa tanya lagi sama AI. Ini kok di sini masih ada error tulisannya ini gitu. Itu kamu jelasin tuh di prompt. Nanti AI-nya bisa ngasih jawaban yang bagus gitu. Biasanya gitu sih. Begitu pula dengan ide build ya. Kalau saya ide build tuh juga kadang suka nanya sama AI loh. AI kan bisa generate gambar ya. Kalau saya pengen eh, saya nggak bisa mikir ide nih. Saya eh, prompt ke AI, AI tolong buatkan saya tempat yang cozy. Nah, tempat ini tuh cocok untuk berkumpul-kumpul bersama teman-teman. Nah, saya pengen tempat ini tuh ada di dalam gua. Nanti muncul tuh gambarnya. Jadi saya dapat gambaran. Wah, kayak gini aja bagus nih gitu. Akhirnya saya ikutin. Di sini ada Yozoya. Yozoya ini salah satu scripter juga ya, by the way. Dia scripter di Roblox. Nah, ChatGPT on top. Kalau bahasa Inggris kamu bagus baca-baca di forum sama dokumentasi official Roblox. Kalau mau belajar script lebih lanjut, nonton Supi Kerner di YouTube tuh. Itu saran dari Mas Yozo ya. Mas Yozo ya ini scripter di Roblox ya. Bagi teman-teman yang belum tahu juga. Nah, Ya, gitu sih. belakangan si Roblox tuh tambah ada buat materi-materi di YouTube. Jadi kalau teman-teman eh, pengen ini kayak penasaran gitu, boleh ke channelnya si Roblox untuk pelajari ini materi-materi yang sesuai dengan teman-teman mau gitu. Yang saya pastikan sih satu hal. Kalau kamu ada niatnya, pasti ada jalan. Yes, yes, betul. Di sini Kemudian, ada pertanyaan dari Agustina. Menurut Mas Winson dan Mas Bagas, perlu nggak sih kalau buat aset itu survei pasar dulu? Boleh juga jawabannya sesuai dengan pengalamannya. hmm, Saya izin jawab dulu ya Mas Winson ya. oh ya, silakan. Perlu nggak sih kalau buat aset itu survei pasar dulu? eh Aset ya, aset itu sebenarnya nggak perlu survei pasar. Aset itu kalau misalkan ya, eh, contohnya kalau saya building, aset building gitu. Kayak misalkan saya mau buat aset medieval gitu.
Nah, aset medieval tuh isinya apa aja? Oh, gerobak kayu, kendi-kendi, rumah dari tanah liat, ke rumah dari bata, terus eh, semua hal yang berbau dengan kayu, berhubungan dengan kayu itu kayak ada tongkat, sumur, ataupun barang-barang lainnya. Itu sebenarnya kalau misalkan Kakak Agustina nih pengen bikin aset tuh nggak perlu survei pasar. Jadi Kakak Agustina tuh bikin aja sesuai hati Kakak, itu bebasin aja. Kalau menurut Kakak, oh saya mau buat aset-aset kayak gini, aset ini, aset ini, aset ini. Oh, udah jadi nih. Kakak jadiin satu. Coba deh. Kakak taruh di Twitter atau di salah satu server Discord developer Roblox. Kakak kasih harga gitu. Misalkan jual aset ini 2.500 Robux gitu. Pasti ada aja yang beli. Mau pasti ada aja. Seriusan, pasti ada aja. Eh, jadi eh nggak perlu apa ya? Kalau untuk jualan aset tuh nggak perlu ngikutin tren banget sih. Hmm. Itu kalau dari Bagas ya. Iya. Kalau dari saya itu eh, sesuai yang Bagas bilang itu tadi tidak perlu sesuai dengan survei pasar. Karena sesuai pengalaman saya sih ya. Ini kalau game animation tuh sesuai requestnya klien. Jadi kita nggak perlu oh perlu buat satu spesifik tersebut gitu. Misalnya satu dance yang sama terus itu nggak gitu sih. Jadi harus berbagai eh, kita bisa buat berbagai aset dan itu sesuai dengan kreativitas kita. Jadi kalau misalnya ditanya lagi apakah perlu survei pasar lagi eh, itu eh, mungkin kurang ini ya kurang eh, kayak kurang menjawab sih kalau survei pasar. Kita tuangkan aja portofolio-portofolio kita kumpulin kayak Bagas bilang tadi kita kumpulin kayak misalnya si Bagas kan buat aset building nih dia kumpulin portofolionya terus upload ke Twitter. Nah itu pasti ada aja yang reach out, oh Bagas ada buka komisi nggak gitu. Nah itu contohnya sih. Kalau Mas Vincent di sini ada pertanyaan yang ketinggalan nih. Apakah dari Kak Arisa, apakah boleh kalau menjual developer produk untuk aksesoris dari katalog katalog market Roblox menggunakan plugin katalog item inserter? Saya izin jawab ya. Ini boleh-boleh aja. Jadi kalau misalkan maksudnya tuh jual tuh resell gitu kayak third party kah? Kayak misalkan game kakak nih khusus eh, untuk kayak jualan item yang ada di katalog kayak gitu bukan Kak Arisa? Mungkin dari ini ya Iya, kayak iya, iya, ini yang bisa. saya baca ini si Arisa nih ingin ini memasukkan aksesorisnya ke Roblox Studio, lalu dia jual lagi ke ini, jadi developer produk. Ya Itu misalkan di dalam game ada jual aksesoris gitu. Hmm, kalau dari pengalaman saya main Roblox dari 2016 ya, iya itu boleh. Jadinya jadi di Roblox itu ada gear kan ya. Namanya Roblox Gear itu sekarang udah jarang banget kepake. Tapi dulu tuh pas saya awal-awal main Roblox 2016 2017 itu ada game namanya Epic Mini Game. Nah, di dalam Epic Mini Game itu dia ada ekonominya sendiri jadi kayak ada duitnya sendiri. Nah, nanti duitnya ini dipakai untuk beli apa? Beli gear yang disediakan oleh Roblox. Tapi gear itu cuma bisa dipakai di dalam game Epic Mini Game tersebut gitu. Jadinya nggak bisa dipakai eh, di luar gamenya gitu. Jadi bisa-bisa aja kamu pakai untuk jual item di dalam in-game gitu. Tapi kalau misalkan kamu jual kayak offsite gitu, kayak misalkan jual limited item ke orang lain dengan duit asli itu baru ilegal. Kalau copyright sih nggak mungkin ya, karena Roblox tetap Roblox jadinya nggak bakal kena copyright. Yang kena copyright itu kalau misalkan kakak upload musik-musik yang
ada copyright claimnya ya, kayak ya itulah musik-musik terkenal lah, musiknya Ed Sheeran dan lain-lain. Itu kalau dimasukin ke Roblox kena copyright. Tapi kalau itemnya Roblox dimasukin ke dalam game Roblox kakak itu nggak ada masalah apa-apa, kecuali UGC ya. UGC itu masih agak agak dilema sih sebenarnya. Apakah boleh apa enggak? Soalnya UGC itu yang buat bukan Roblox, yang buat orang lain. Kalau item-itemnya Roblox dimasukin ke dalam game yang kakak buat sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau UGC, saya kurang tahu deh. Mungkin Mas Yozoya ada pendapat. Nah, soalnya kalau aksesoris tersebut di Roblox bayarnya kan berbayar tuh kan. Hmm, iya, tapi kan balik lagi aksesoris tersebut yang dibeli di dalam gamenya kakak itu hanya bisa dipakai di dalam game kakak doang. Jadi nggak bisa dipakai di luar selain game itu. Sama aja kayak hmm, katalog avatar kreator tuh. Pernah lihat nggak? Pasti kalau misalkan ada yang sering jajan outfit di sini, pasti tahu game ya. Itu kan di situ bisa try outfit tuh. Nah, itu kan cuma bisa dipakai dalam game tersebut. Itu nggak apa-apa. Jadi selagi itu nggak apa ya? Hmm, oh, apakah yang bikin aksesoris tersebut dapat bagian juga? Penasaran aja. Eh, apakah yang bikin aksesoris tersebut dapat bagian? Eh, eh, kalau katalog outfit creator itu kan game khusus menjual aksesoris ya, menjual outfit gitu. Nah, kalau kita jajan outfit di situ, nanti kreator yang buat outfitnya dapat eh, dapat 60%. Orang yang bantu jualin atau middleman ya di sini itu si kreator game katalog creator itu, middleman-nya itu dapat 10%. Kalau misalkan nggak ada middleman ya, si penjual aksesoris itu dapat 70%. Tapi ini karena ada middleman-nya, jadi penjual aksesoris tersebut cuma dapat 60% gitu. 10%-nya buat si middleman-nya ini. Jadi gitu, kalau misalkan banyak dapat penghasilan nggak dapat. Tapi dalam bentuk Robux. Oke. Oke, sip. Ini dari Mas Winsan ada mau tambahan? Oh, oh ya, ini saya mau izin tambahkan. Jadi seperti yang Joshua bilang ya, ini kalau misalnya kayak dia foto katalog kreator kan bisa di sell. Cuman kalau misalnya ini ya kayak eh, bisa dibeli tapi juga bisa dipakai di game lain juga. Nah, tapi kalau misalnya eh, cuma bisa di game kamu dan yang kamu dapat yang punya aset nggak bagi persennya itu eh, si kreatornya mungkin dari pemihak UGC yang lainnya itu ya itu bisa ngeklaim hak ciptanya itu sih ini pernah jadi kasus seingat saya itu di Twitter itu kan ada yang pengen nih kayak risi gitu kenapa kamu pakai aset aset UGC aksesorisku tanpa kasih tahu gitu nah itu perlu diperhatikan sih. Selagi itu eh, ada kayak ada diizinkan gitu sama pemilik si UGC-nya itu kayak ada aksesorisnya itu. Nah, itu harusnya aman sih. Tapi kalau misalnya langsung ambil aja tapi nggak ada minta izin, itu kayak OTC beresiko. Itu tadi saya. Ya, semoga menjawab pertanyaan Arisa ya. BTW. Oh ya, ya sama-sama Arisa. Senang juga berkenalan denganmu. Oke. Dari bentar, dari Kori. Saya kan seorang modeling 3D. Untuk saat ini di GTA 5 itu, nah saya ingin terjun ke Roblox. Nah, bagaimana saya mengetahui pasaran sebagai modeling di Roblox, Mas? Eh, Kalau misalnya si Kori ngikut seminar yang sebelumnya, si Kori ini pasti tahu di komunitas.
ada komunitas marketplace di Roblox ini yang namanya tuh Hidden Devs. Nah, itu Hidden Devs itu ada apa ya, kayak menyediakan komunitas jual beli aset gitu. Nah, jadi si sebentar, saya lupa. Si Cory ini, Mas Cory, itu buat dulu aset-aset yang Cory bisa buat. Kayak misalnya si Cory kan ini modeling 3D kayak builder gitu, tapi itu lebih spesifik ya. Nah, si Cory ngupload ke Twitter, berkembangin portofolio, dan sampai pada suatu saat itu nanti ini si Cory bisa memakai satu portofolio yang rapi dan besar. Itu si Cory kasih ke Hidden Devs. Nah, oh, saya membuka komisi 3D modeling. Apakah ada yang meminat dan sebagainya, itu si Cory jelasin. Oh, kayak membuat personal branding dari Cory. Nah, itu si Cory juga bisa ngebandingin atau mengambil referensi dari foto-foto video lainnya. Itu sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana saya mengetahui pasaran itu biasanya sih eh, si kita me-reach out si klien, apakah mereka menginginkan beli aset 3D modeling kita. Jadi di Hidden Devs kan ada bagian channel tuh, di building atau 3D modeling ya. Saya agak kurang ingat juga. Tapi dia tuh ada eh, misalnya ada developer yang mencari, oh, saya menginginkan orang yang 3D modeling yang bisa buat aset 3D modeling. Nah, si Cory bisa ini reach out si klien ini melalui via Discord, kemudian kasih portofolio-portofolio yang eh, si Cory udah buat di Twitter gitu. Nah, jadi mereka bisa lihat. Itu sih dari saya. Kalau Mas Bagas adakah? Kalau dari saya ya, untuk saya nih gitu, nah, saya juga ingin terjun ke Roblox. Bagaimana saya mengetahui pasaran sebagai itu namanya. Kalau untuk mengetahui pasar, ya, sebenarnya Roblox itu pasarnya sih cuman apa ya, aset-aset enteng sih sebenarnya. Soalnya banyak Roblox game yang eh, fokusnya tuh lebih ke enteng daripada estetika. Contohnya adalah Grow Garden. Grow Garden itu apa cuman base plate, cuman kotak doang, tapi gamenya enteng dan banyak yang nikmatin gamenya. Jadi di Roblox itu sebenarnya nggak mentingin seberapa bagus asetnya, tapi yang biasanya mentingin seberapa bagus aset itu developer lain. Kalau misalkan developer lain perlu aset yang bagus itu ya ada pasarnya. Kalau misalkan untuk player-player tuh aset tuh balik lagi ke performa sih, yang kayak sih bilang tadi sih. Iya, jadinya kalau misalkan modeling kan ada tris ya. Tris itu juga perlu diperhatikan di Roblox itu ada minimalnya. Minimalnya kalau nggak salah 10.000 deh, 10.000 tris deh. Hmm. Ya, minimal 10.000 Kak salah. Iya, Hmm. 10.000 tris ya. Itu sih palingan kalau misalkan Mas Kori pengen, misalkan Kak Kori ini pengen coba terjun ke Roblox bisa aja. Yang pertama, eh, Kak Kori ini harus bangun branding dulu kalau misalkan mau terjun ke Roblox ya. Bikin akun Twitter lah minimal. Di Twitter itu perlu upload-upload konten-konten gitu. Jangan lupa pakai hashtag ya biar orang luar tuh bisa lihat Nah, gitu sih. si Cory bisa reach out si Yozoya itu eh, apa Discordnya apa gitu. Nah, boleh tuh saling nge-add terus diskusi lebih lanjut. Terus apakah ada pertanyaan lainnya kak teman-teman? Ini boleh tanya lagi. Masih ada 18 menit. Ini mumpung ada kami bisa ngejawab pertanyaan teman-teman. Saya tunggu
2 menit lagi ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita boleh tutup ini. Hmm. Mungkin boleh sambil nanya Bagas ya. Ini kalau misalnya ini kan tentang membuat produk. Nah, kita mengoptimasi performa. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Bagas nih, apa kita membuat aset nih, si Bagas nih mengoptimasi performa dengan cara apa? Apa si Bagas nih menjaga kualitasnya itu dengan cara, oh ada jadwal yang saya bisa buat aset nih, bisa cuman sampai Senin sampai Jumat gitu sih. Ada Untuk batasan. untuk optimasi performa ya, maksud optimasi performa itu bukan performa diri kita, tapi performa dari game ya. Oh, dari Nah, di game. di sini tuh ada rahasia dapurnya nih teman-teman ya. Ini saya spill dikit kali ya, biar asik. Mungkin Mas Vincent saya boleh izin share screen nanti. Oh ya, Sebentar ya. ya. Eh saya coba cari. Biar masih relate, mapnya saya samain deh. Yang kayak ada di gambar itu. Cuma sebentar ya. Eh, eh, eh. Waduh, mana ya? Sebentar. Saya lupa nih. Ada di mana nih? Hmm, Mas. Oh, nih. Oh, bisa akses kan itu ya, Bagas? Sebentar ya. Saya Oh lagi ya. coba buka. Oh, studio saya nggak bisa dibuka. Oh, Iya. Oh, bisa nih. oke. Bentar ya. Oke, saya izin share screen ya. Silakan. Silakan, Bagas. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini. Oke. Ya. Eh, ini ada muncul itu nggak? Muncul tablet gak di kanan kirinya? Ya, ada bagian performance, terus ada kayak yang Iya, tulisan biru itu tadi. Mm. betul. Ini adalah eh, cara untuk ngecek performa dari dari map yang saya buat. Dengan cara teman-teman ke Roblox Studio bisa dan klik render ini. Nah, di render ini kita di sini bisa mempunyai data yang sangat informatif tentang bagaimana performa dari map yang kita buat. Nah, di sini setiap nomor itu memiliki budgetnya masing-masing. Kalau untuk yang paling penting ya, di sini itu ada draw counts. Nah, draw counts ini apa? Bang Arthur gitu. Nah, draw counts ini adalah eh, chunk yang di render ketika kalian melihat sesuatu gitu. Jadi ini ngerender berapa chunk gitu. Nah, ini kan kalau saya zoom out nih, ngerendernya cuma 104 tuh. Optimize banget nggak tuh? Padahal asetnya sebanyak ini nih. Tuh, asetnya banyak banget. Nggak sedikit bahkan. Tuh. Bahkan ke bawah sini masih ada lagi. Tuh. Tapi kenapa kok rendernya cuma sedikit, Bang Arthur gitu. Ini nggak pakai script, nggak pakai apa. Ada tekniknya. Nah, tekniknya tuh bagaimana? Jadinya setiap objek yang teman-teman buat, ini kalau misalkan teman-teman copy dan paste gitu. Kalau misalkan nih contoh teman-teman pengen buat jembatan ini deh. Ini kan objek nih. Objeknya adalah persegi panjang gitu. Nah, kalau teman-teman buat persegi panjang ini di copy terus-terusan, ini kehitungnya tetap satu. Kalau teman-teman ganti teksturnya jadi ini misalkan ini kan saya pakai wood sama wooden plank nih. Nah, ini saya ganti teksturnya jadi wooden plank. Itu kehitungnya jadi dua. Jadi draw count ini
hitung berdasarkan sesuatu yang berbeda gitu. Kalau saya ganti kalau saya ganti kalau saya ganti warnanya itu bakal hitung lagi. Nah, di sini saya usahakan sebaik mungkin menggunakan warna color palette yang sama. Jadi saya ada listnya kayak oh color palette untuk batu misalkan 293 293 293 gitu. Atau misalkan color palette eh untuk apa? Untuk tenda nih. Ini 255 255 255 gitu. Nah, 255 itu apaan? Bang Arthur, nih, kalau di sini di properties ini bisa terlihat ya. Di sini ada color. Nah, ini nih, koordinat color ini penting nih, diperhatikan. Jadinya supaya optimize, teman-teman perlu perhatikan hal-hal kecil seperti itu ya. Jadi usahakan sebaik mungkin menggunakan aset yang sama tapi tidak terlihat repetitif. Di sini saya pakai aset yang sama tapi tidak terlihat repetitif sama sekali gitu. Usahakan ya sekreatifnya teman-teman aja gitu. Bagaimana teman-teman membuat eh, aset-aset tersebut tidak terlihat repetitif gitu. Nah, ini kalau saya kan di sini ada rumah nih. Nah, rumahnya saya bedain warnanya tuh. Padahal sama bentuknya, cuma beda warna doang gitu. Terus untuk jalannya ya jalannya begini. Kelihatannya nggak repetitif ya, tapi di di dalam di dalam sistemnya itu terhitung repetitif. Jadinya eh, nggak kehitung banyak gitu. Di Drakon itu cuma dikit banget tuh 56 bahkan. Nah, mungkin ini di share screen kelihatannya nge-lag ya. Ini masalah device saya sih sebenarnya. Kalau share screen tuh emang bikin nge-lag. Nah, tuh, ini jadi begitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya ada pertanyaan gitu tentang cara optimasi kayak gini-gini, ini bisa lah tanya di komen di Zoom ya. Tuh. Walaupun walaupun kelihatannya variatif, tapi rendernya tetap kecil. Nah, itu dia. Optimasi untuk game kalian ya. Kalau kalian mau bikin game, perlu diperhatikan ya. Karena ini tuh data ini adalah pengaruh banget buat para player, apalagi player HP gitu. Kalau data data draw counts ini lebih dari 1.300, udah deh. Player HP nggak ada yang bisa main, pasti nge-lag banget. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang punya pertanyaan tentang itu. Dari Alisa ada tanya nih. Kak Arthur, ada buka kelas rotif kah? Kalau saya ada buka kelas building ya. Kelas building itu saya ada harganya 30.000 bebas. Sesinya tuh sampai jam berapa aja. Secapeknya kalian deh. Jadinya itu 30.000 seharian deh kesannya gitu. Hmm. Itu sih kalau saya kelasnya itu Pak. Nah, ini Amtum ada nanya ya. eh, Ah, Saran plugin untuk Builder. Kalau saya tuh pakainya eh, plugin-plugin kuno ya. Kalau Builder tuh saya pakai SBS yang mana sih? Pas saya matiin nih. Ada dia build tools tapi sangat berguna untuk bantu kalian building lebih cepat. Terus ada juga di sini uh, resize align, gap fill, reflect sama material flip. Kalau misalkan mau buat sesuatu unik gitu. Coba deh kita contohin aja ya pluginnya kayak gimana. Misalkan part nih. Ini kita kasih resize align. Jadinya teman-teman malas nih scaling gitu. Ah males scaling ke samping kayak gini nih males gitu. Teman-teman bisa gampang aja pakai resize align. Tinggal klik lagi. Jadi tuh. Jadi dia otomatis ke resize sendiri. Nah, untuk plugin yang lain kayak Gapfill ini cara pakainya gimana? Ini mempermudah hidup banget nih. Misalkan eh, kalian buat kayak gini nih. Kalian mau isi cornernya gitu.
Oh, bisa pakai Gapfil. Tinggal klik aja pluginnya, terus hubungin. Nah, tuh ya, keisi tuh Gapfil. Nah, untuk reflect, reflect ini sebenarnya buat kalian yang pengen bikin sesuatu tapi di mirror ya. Jadinya versi mirror gitu. Kita pakai aset apa ya? Oh ya, pakai rumah aja deh. Nih, teman-teman pengen nih cerobongnya dipindah ke sebelah kiri, pintunya sebelah kanan. Tapi males. Oh, gampang aja. Pakai reflect. Ini tinggal diklik modelnya terus klik deh. Terus, wah jadi tuh versi mirrornya. Ini mempermudah hidup banget. Ya, itu mungkin plugin-plugin yang uh, bagus ya untuk builder ya. Wah, keren ya. Iya. Hmm. Kalau dari saya sih, saya sedikit ada masuk sedikit sih di bagian builder. Itu plugin Archimedes ya. Itu bisa membuat rotasi itu nyambung gitu. Kita copy partnya, dia otomatis kayak mutan gitu. Rotasinya sesuai keinginan kita. Iya, Archimedes Jadi tuh. dia tambah, kalau misalnya kita setnya 7 derajat, terus kita duplicate, nah nanti dia tambah putaran sampai 7 derajat gitu. Itu sih menurut saya. Ya, kalau saya sih ada plugin lain nih yang hampir sama kayak Archimedes tapi nggak perlu lebih agak ribet. Bentar. Oh, enggak deh. Ini. Oh, nih, Raw Peter. Nah, ini. Di sini ada specific angle. Jadi kalau misalkan kita mau pakai 15, 15 itu. Segmennya 12 nih. Wow. Nah, jadi kan. Nah, udah tuh jadi perfect circle. Mantap. Teman-teman juga bisa pakai plugin ini tuh nggak hanya untuk bikin perfect circle gitu. Bisa juga kayak bikin corak-corak aneh gitu. Kayak, nah, terus ke atas lagi. Nah, kita bikin corak lagi nih ke bawah. Nah, tuh. Tuh. Bisa bikin corak kayak gini tuh. Ini kalau saya sih bilangnya Archimedes tapi lebih ribet ya. Soalnya banyak banget itunya apa tombol-tombol gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin custom custom look kayak gini nih bisa pakai plugin Rawpeter ini. Lumayan bagus sih. Oke, itu sih palingan plugin-plugin yang cocok ya untuk builder. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, dari teman-teman udah nggak ada sih. Jadi kita bisa tutup, udah bisa tutup sih. Oke. Bagus. Hmm. Oke, teman-teman, terima kasih udah join seminar ini. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, eh, dari saya maupun teman-teman saya ataupun dari Bang Bagas. Jadi terima kasih dan sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah datang. Ya.